Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jemaah salat maghrib Masjid Raya Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di maghrib yang berbahagia ini, tentunya kita hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi rasa syukur kita, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita semua dengan senantiasa beribadah, melangkahkan kaki untuk Allah Subhanahu wa taala dan tentunya hadir di majelis ilmu. Insyaallah sebentar lagi bersama-sama akan kita ikuti dan mudah-mudahan kita banyak bersyukur pada Allah tambah dengan jumlah yang banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini bersama kita adalah hadir Habib kita. Saya perkenalkan sedikit profil beliau sebelum nanti menyampaikan kepada kita semua. Nama beliau Habib bin Abdul Rahman As-Silafi. Beliau adalah pimpinan dari Yayasan Imam As-Silafi dan pimpinan Majelis Hakikat Karimah. Pendidikan beliau, Habib kita menyelesaikan S1-nya di Akidah Filsafat Al-Azhar Indonesia. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di Dirasat Islam Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan alhamdulillah beliau juga menjadi narasumber di beberapa kegiatan nasional dan experience-nya adalah yang saya akan bacakan beberapa. Salah satunya adalah translator utama Timur Tengah. Beliau mewakili BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ke Nusa Tenggara. Dan kemudian beliau juga menjadi salah satu delegasi undangan pemerintah di Cina dalam kunjungan edukasi dan penelitian agama dan budaya. Serta juga menjadi staf pengajar dan khatib Muslim organisasi Sanchez di Australia dan juga staf pengajar dan khatib di Islamic Center Newcastle Australia milik Turki. Kemudian juga wakil kepala sekolah Islam terbaik terbesar se-Asia, Al-Bukhari Islamic University Islamic School di Malaysia. Dan narasumber nasional diantaranya salah satunya Radio Situ Trijaya FM, kemudian MNC Radio dan juga program televisi Metro TV, termasuk Trijaya FM dan News Radio. Ayah bunda, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi sebenarnya, dan itulah salah satu profil beliau, Habib Ges yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan tentunya sebelum mendengarkan kajian dari beliau, izinkan sedikit kami ingin mengatakan program dari YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, yang juga bekerja sama dengan Mitra Jariah dan Sahabat Matan Peduli. Untuk salah satu proyeknya adalah mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana mereka di sana? Insya Allah kalau masih ada waktu nanti kami coba paparkan beberapa dokumentasi, video dan kondisi mereka yang ada di sana, saudara-saudara kita yang jauh di mata tapi selalu dekat dengan kita. Insya Allah. Palestina adalah jantung dunia hari ini. Kalau sampai Palestina jatuh 100% ke tangan orang-orang Yahudi, maka malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya warisan dari Nabi dan Rasul kita diinginkan oleh orang-orang Yahudi dalam firman. Karena itu nanti ada infak berjalan untuk
dukung program kita insyaallah. Dan sebelum mendengarkan tausiah, mungkin langkah baiknya kita sholawat dulu, nggak lama, nggak sampai 1 menit insyaallah. Sholawat bareng-bareng, mudah-mudahan semakin tenang di hati kita juga, ikhlas kita menerima kajian yang disampaikan nanti insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas cerita sholat kita bersama. Mudah-mudahan kita mampu membiasakan lidah kita untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah agar telah mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Baik, sama-sama kita simak langsung saja materi yang disampaikan oleh kita pada video guys. Kami persilakan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. آمين. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Mustaqim Kota Malang yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu ini dalam sebuah hadis qudsi yang saya singkat saja karena waktu saya sangat banyak sekali, hanya 15-20 menit saja ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan apabila seseorang hadir di majelis memenuhi 3 hal. Yang pertama, hadir berzikir mengingat Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah zikir secara berjamaah. Yang kedua, meminta surga kepada Allah. Alhamdulillah kita juga sudah minta kepada Allah. Yang ketiga, minta agar tidak masuk neraka. Ini juga sudah kita minta kepada Allah. Kalau berkumpul manusia yang melakukan 3 hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada malaikatnya sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Malaikat, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita akan membahas satu hal yang sangat penting dan aktual, yaitu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita adab dan etika di dalam berbeda pendapat atau yang diistilahkan dengan mura'atul khilaf. Prinsip pertama, bahwa manusia pasti berbeda.
Pasti. Karena yang buat manusia sudah berfirman begitu. Dalam surat Hud ayat 118 dan 119. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa kadzalika khalaqahum wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Allah mau, Allah bisa menjadikan manusia ini ke dalam satu golongan, satu ideologi, satu warna, satu pemikiran. Dan masih saja kamu lihat manusia bercerai-berai. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk rahmat itulah kalian semua diciptakan. Dan telah tetap keputusan Tuhanmu, pena sudah diangkat, tinta di atas kertas sudah kering. Aku pasti akan memenuhi kerak neraka jahanam dengan sebagian golongan jin dan manusia. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita dalam keadaan yang terang. Malamnya dengan siangnya nggak ada bedanya. Ini saya izin minum dulu ya, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Lailuha kanahariha. Nabi SAW bersabda, "Fa idza ra'aitum ikhtilafa fa'alaikum bisawadil a'zam." Apabila kamu melihat pertikaian, maka ikutilah kelompok yang mayoritas itu. Siapa mereka? Al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Nabi Muhammad SAW memberikan satu jaminan dalam sebuah hadis yang diakui kesahihannya oleh banyak ulama hadis. Lan tajtami' ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Dan Nabi SAW bersabda, fa'alikum bisunnati, pegang sunnah saya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Dan khulafa' rasyidin setelah saya. Banyak orang menyangka khulafa' rasyidin hanya sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Enggak. Tapi sampai Sayyidina Hasan bin Ali. Taraktu fikum tsaqalain, saya tinggalkan kepada kalian dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Saya tinggalkan dua. Yang pertama Al-Qur'an dan keluarga saya. Kita punya imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau telah meletakkan satu prinsip yang sangat luar biasa. Dan ini harus kita pegang betul. Beliau mengatakan, فَكُلُّ مَا يَجْعَلِ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لَهُ فَهُوَ مِنْ أُمَّةِ الْإِسْلَامِ. Siapa saja orang menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblatnya, maka dia berhak dikategorikan sebagai umat Islam. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man istaqbala qiblatana," kalau ada orang menghadap kiblat kami, "wa shalla salatana," salatnya juga salat kami, "wa akala dhabihatana," memakan sembelihan kami, "fadzaka alladzi fi dhimmatillah wa rasulih," itu adalah orang Islam yang berada di dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Al-muslim 'ala al-muslim haram. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain suci. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduh, dan kehormatannya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah cucu daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sayyiduna As-Sahabi Abu Musa Al-Asy'ari, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang membuat hati kita teriris. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna anna baina yaday sa'ah al-haraj. Nabi menyampaikan kepada kami nanti ada fenomena dekat hari kiamat namanya al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Kata Nabi, al-kadzib wal qatl. Dusta, hoax, wal qatl, dan pembunuhan. Maka sahabat bertanya lagi, "Aktsaru mimma naqtul ya Rasulullah?" Apakah nanti pembunuhan itu lebih banyak daripada apa yang kami lakukan? Jawaban Nabi ini luar biasa. Alaihi salatu wassalam. Innahu laisa biqatlikumul kufar wa innama qatlu ba'dikum ba'dha. Yang terjadi nanti itu bukan orang Islam lawan orang kafir harbi, bukan. Orang non-muslim yang memerangi dengan senjatanya, bukan. Wa innama qatlu ba'dikum ba'dha. Tapi yang pasti terjadi nanti orang Islam yang satu membunuhi orang Islam yang lain.
Hatta yakhrujar rajul, sampai seorang laki-laki nanti keluar dari rumahnya, fayaqtula jarahu, dia bunuh tetangganya, wa yaqtula akhahu, dia bunuh saudara kandungnya, wa yaqtula ammahu, dia bunuh pamannya, wa yaqtula ibna ammihi, dia bunuh sepupunya. Maka sahabat berteriak, subhanallah, ama ana uquluna ya Rasulullah, apakah waktu itu manusia masih punya akal? Apa kata Nabi? Yauma idzin yanzi Allah uqula ahli dzaka zaman. Pada hari itu nanti dicabut akal dari orang yang hidup di masa itu. Hatta yahsaba ahadum syai' wa laysa 'ala syai'. Sampai mereka itu tadi menyangka mereka punya legitimasi, punya pembenaran di dalam menumpahkan darah orang lain. Padahal mereka tidak punya hujah sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Lantas apa jenis adab yang harus kita jaga di dalam khilaf? Pertama, kita harus membedakan antara perbedaan yang diakomodir oleh syariat dan perbedaan yang tidak diakomodir oleh syariat. Perbedaan yang diakomodir secara syariat ini bukan dalam ranah as-sawabit, aksioma agama, atau bahasa lainnya ma'lum minad din bid darurah, sesuatu yang aksioma, pasti diketahui dan disepakati semua ulama umat Islam. Salat 5 waktu wajib. Nah, ini sepakat. Tidak boleh khilaf di sini. Allah satu, tidak boleh khilaf di sini. Ini namanya as-sawabit. Yang boleh terjadi khilaf itu al-mutaghayyirat, sesuatu yang memang berubah. Karena ada ihtimal dan kemungkinan ketika memahami dalil. Nah, kalau begini, maka ada 3 prinsip yang diajarkan guru kami, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Pertama, la yungkaru al-mukhtalafu fih. Nggak boleh ya saling mengingkari. Nah, ini dia. Walakin yungkaru al-mujma' alaih, tidak boleh saling mengingkari di dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Kunut subuh atau tidak, zikir jahar, kapan waktunya. Kalau kita kan sunnah, Imam Suyuti sudah punya kitab khusus itu. Namanya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Nggak tanggung-tanggung Pak, 27 hadis beliau tulis tentang kesunahan zikir berjamaah. Tapi kita tidak akan bahas itu. Nah, hal-hal semacam ini, ada yang sedekapnya begini di antara dada dengan pusar, ada yang irsal ke bawah seperti mazhab Maliki, ada yang di bawah pusar seperti Hanafi dan lain seterusnya. Ini kita tidak boleh mengingkari. Kemudian kita turun kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua mengatakan al-ihtiyat fi syubhatil madhhabi aula, mengambil pendapat yang hati-hati lebih utama gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat resminya yang mu'tamad, kita menyentuh ajnabiyah, wanita yang boleh kita nikahi, non mahram ya, termasuk istri kita, itu membatalkan wudu. Bisyahwah atau bighairiha, syahwat atau tidak. Ini yang paling hati-hati, maka ini yang diambil. Pendapat yang paling hati-hati, dan ini kebiasaan para aulia. Mereka selalu mengambil azimah, jadi hal-hal yang berat. Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa, apabila ada seorang pergi ke masjid, kemudian ada genangan air menyiprat kepada dirinya, cukup dia bersihkan bekas genangan air tersebut di bajunya, dan dia pergi sholat. Itu terjadi kepada Imam Ahmad, tapi beliau tidak melakukan itu, Pak. Beliau pulang ke rumah ganti baju. Ditanya sama beberapa orang, antum kenapa tidak konsisten? Kata Imam Ahmad, dzaka fatwa. Itu yang saya sampaikan tadi, fatwa. Wa hadza taqwa. Adapun ini adalah takwa. Namun ada prinsip ketiga. Man ibtuliya bi ikhtilafil madzahib falyuqallid man ajaza. Siapa yang diuji, dipersulit dengan keadaan, maka diperbolehkan dia mengikuti pendapat yang membolehkan. Boleh mengambil pendapat yang membolehkan, kalau kepepet banget itu boleh. Ini dalam khilafiyah yang memang bisa kita akui. Bagaimana cara kita kemudian menyampaikan mura'atul adab kita ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, bukan hanya di dalam masalah furu', tapi di dalam masalah usul. Bukan hanya di dalam masalah cabang, tapi dalam masalah prinsip. Yang pertama,
ikhlasun niyah. Harus ikhlas niatnya itu. Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan kecil yang dibesarkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan 9 kali oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Nulis hadisnya 7.275 hadis. Setiap hadis beliau itu mandi, wudu dan sholat 2 rakaat. Nulisnya di samping kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 dari 7.000 itu isinya innamal a'malu binniyat. Kok diulang-ulang? Menunjukkan pentingnya, sehingga para ulama mengatakan hadis ini sepertiga agama. Yang membedakan zuhur dengan asar, niat. Yang membedakan qobliyah dengan ba'diyah, niat. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika kita menegur orang, ini karena apa? Karena Allah atau karena nafas? Apakah karena kita mau dibilang orang alim? Ini harus dibersihkan. Yang kedua, ikhtiyarul amkinah wal azminah al mulaimah wal munasibah. Memilih tempat dan waktu yang baik. Imam Syafi'i mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah, wa man wa'adha akhahu jahran faqad fadhahahu wa syanah. Apabila ada seorang menasihati saudaranya dalam ruang lingkup yang private dan tersembunyi, maka dia sudah memberikan perhiasan. Kalau ada orang menasihati saudaranya dalam ruang lingkup yang publik, mencemooh di media sosial misalkan, maka dia sudah merobek daripada kehormatannya. Yang ketiga, adamul mira, tarkul mira wal jidal, meninggalkan debat kusir. Kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya jamin satu rumah di ujung surga apabila ada di antara kalian yang sanggup meninggalkan perdebatan, debat kusir ya, meskipun dia benar. Kalau debat itu dalam beberapa hal wajib, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan yang terbaik. Imam Ar-Razi mengatakan yang terbaik itu al-qat'iyat, dalil yang enggak bisa dibantah. Nah, itu. Jadi kalau kamu debat, pastikan dalilmu nggak bisa dibantah. Gitulah kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu. Harus kuat dalil kita. Nah, kata Nabi juga, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masaili wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Yang menghancurkan orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian karena banyak berdebat sama para nabinya. Seorang ulama besar, Ma'ruf Al-Karhi, beliau ini muridnya Imam Ja'far Shadiq. Kata Ma'ruf Al-Karhi begini, idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah sudah suka dengan manusia, satu kelompok komunitas, fataha 'alaihi babal amal wa aghlaqa 'alaihi babal jadal. Allah buka pintu amal, Pak. Dan Allah tutup pintu perdebatan. Sedikit debat, kerjanya banyak. Makmurkan masjid. Karena biasanya yang mengkritik masjid itu yang enggak pernah hadir di masjid itu. Biasanya, Pak. Yang hadir di masjid itu jarang sekali melontarkan kritikan. Dia akan membenahi apa yang dia bisa benahi di masjid itu. Dia enggak banyak bicara itu. Tapi sebaliknya, idza aradallahu bi'abdin syarran, kalau Allah mau bikin jahat sama orang, fataha 'alaihi babal jadal wa aghlaqa 'alaihi babal amal. Dibuka pintu perdebatan, ditutup oleh Allah pintu amal. Ada orang zikir berjamaah dimarahi. Saya di Jakarta itu doa berjamaah mau sholat ba'diyah ditarik sama orang dari Saudi. Ini nggak diajarin sama Nabi. Saya sampaikan dalilnya selesai. Terus malah ngancem saya, awas kamu kalau ketemu saya di Saudi. Saya ketawa aja Pak itu, ya. Jadi kita tenang-tenang saja itu. Ya, jangan kita jahat kepada saudara kita sama muslim. Kalau kita melihat satu perbedaan, maka kita harus bisa melihat kondisi. Kalau seandainya sudah kita sampaikan dalil dan tidak diterima, sudah kita tinggalkan saja. Yang keempat, ayakuna 'alal ukhuwah, harus dengan ukhuwah, harus dengan mahabbah. Imam Syafi'i pernah mengatakan gini, wa ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu. Saya kalau debat sama orang alim pasti menang. Ada seorang ulama Pak, di debat sama Imam Syafi'i kalah dan malu. Saking malunya enggak mau ketemu Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan beliau? Ditunggu oleh Imam Syafi'i di luar masjid. Ketika ulama tersebut keluar, didatangi Imam Syafi'i, dipeluk oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, hal la yastaqimu lana an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil mas'alah. Apakah kita tidak bisa menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam permasalahan? Apakah kita nggak bisa menghargai meskipun kita nggak sepakat? Seandainya kita berhadapan dengan orang yang mencaci Siti Fatimah, yang mencaci Siti Aisyah, berani mulutnya kasar. Bahkan para ulama itu memfatwakan,
Al-Imam At-Taftazani, Sa'aduddin, orang yang menuduh Siti Aisyah berzina itu sudah murtad, hukumnya kafir. Namun kita apabila menyaksikan manusia seperti itu, kita tidak boleh mengatakan ya kafir. Tapi yang diajar ke Imam Syafi'i cukup kita mengatakan hadza kufrun. Ini adalah sebuah kekufuran. Terakhir ya, karena waktu saya terbatas, ya, tinggal 2 menit lagi. Jadi guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, beliau punya teman orang LDI, Pak. Punya teman orang LDI. Bapak-bapak tahu lah LDI. Kebetulan dekat rumah saya ada juga tuh cabangnya agak besar itu, di Jakarta. Saya cerita sama Al-Habib Muhsin, beliau mengatakan, Ana juga punya, Bib, teman LDI. Tapi dia mau jadi imam, Ana suruh dia jadi imam. Dan Ana tidak pernah marahi dia. Ana ajak dialog dengan baik, dan lama-lama berubah gitu. Jadi husnul adab ini akan bisa lebih merubah ketimbang kita memperbanyak jidal. Yang terakhir saya tutup saja. Perkataan guru kami Syekh Ali Jum'ah, nahnul an bihajatin. Kita sekarang membutuhkan ila kathir minadz dzikri la kathir minal fikri. Kita ini lebih butuh banyak zikir di zaman ini ketimbang banyak fikir. Maka insya Allah dengan kita merutinkan hizib, dengan kita merutinkan maulid, dengan kita merutinkan rotib, itu semua mujarrab, telah diuji oleh guru-guru kita, orang tua kita, kakek-kakek kita, salaf-salaf kita, menjaga keluarga kita, kampung kita dari segala bentuk penyimpangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Baik, terima kasih kepada kita telah menyampaikan materi kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan terakhir ini, mohon izin kami untuk menyampaikan atau mungkin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama berkontribusi buat perjuangan saudara kita di Palestina. Sedikit saya ingin tampilkan cuplikan video, insya masih ada dalam waktu jelang sholat isya. Ini adalah Masjidil Aqsa, dan Palestina itu luasnya lebih kurang 21.000 km persegi. Maka hari ini yang benar-benar tidak bisa diganggu gugat oleh orang-orang Yahudi dalam hukum lain adalah kota Gaza. Berapa luas kota Gaza? Luasnya tidak lebih dari 36 hektar. Kecil sekali, atau 364 km persegi. Maka saya yakin dan percaya ada masyarakat di Indonesia atau mungkin warga negara kita yang punya lahan luasnya itu mencapai lebih daripada 50 sampai 100 hektar. Lebih luas daripada kota Gaza. Maka Gaza disebut dengan penjara terbesar di dunia. Kenapa penjara terbesar di dunia? Karena mereka dibatasi untuk beraktivitas. Ketika masuk ke dalam Gaza, maka untuk keluar mereka akan sangat sulit. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka sudah berada di luar Gaza, maka taruhannya Gaza ini untuk masuk ke dalam itu dipersulit juga. Inilah yang kemudian dihadapi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di kota Gaza, dari Allah Subhanahu wa taala dengan serangan yang dilakukan oleh orang Yahudi Israel pada 7 Oktober 2023, maka disebut dengan genosida, penyerangan yang sangat brutal, menyerang habis-habisan perkampungan yang ada di kota Gaza, sehingga dulu rata 64.000 jiwa lebih kurang sudah meninggal dunia. Maka bagaimana perjuangan kita hari ini? Kita ingin perjuangan bersama-sama supaya saudara-saudara kita di Gaza semangat untuk bertahan di Gaza, sehingga mereka mampu menjaga marwahnya, menjaga izin kita, harga diri kita untuk terus bertahan di tanah Palestina, sehingga tidak 100% Palestina itu dikuasai oleh tentara Yahudi. Tapi masih ada kota Gaza menjadi benteng umat
Islam yang ada di Palestina untuk kemudian satu saat melahirkan ulama, melahirkan pejuang-pejuang untuk bisa memerdekakan Palestina, insya Allah. Dan kita bersama-sama bisa berbondong-bondong berbaris untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di dalam Masjidil Aqsa, insya Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi program kita, kami mungkin potong saja. Untuk program kita, alhamdulillah kita sudah berikhtiar bersama-sama teman-teman yang ada di Indonesia, bermitra dengan beberapa masjid jemaah, kita salurkan banyak kursi yang memang sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian ada paket makanan siap saji juga. Kemudian kalau musim dingin kita persiapkan karena sebentar lagi juga Palestina memasuki masa musim dingin beberapa bulan lagi, dan persiapannya harus kita persiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan kita mampu memberikan hadiah yang terbaik kita untuk mereka yang ada di sana, walaupun mungkin tidak banyak, tapi ini menjadi bukti kalau kita cinta dengan Palestina. Kita tidak melupakan mereka, kita ingin terus memberikan dukungan kita lewat doa kita, dukungan kita lewat mungkin suara kita kepada orang-orang banyak ada Palestina yang sedang diinjak-injak, dan juga dukungan kita lewat bukti nyata kontribusi kita dengan donasi-donasi, dengan sedekah kita, dengan hadiah kita untuk mereka yang ada di sana. Baik, kesempatan yang ini izinkan saya mungkin beberapa waktu kalau tadi sudah diberikan info, jadi itu mohon mungkin nanti pada IDSF untuk melaporkan maka jumlah yang berkumpul, dan juga kami yakin kita datang sholat maghrib bisa jadi nggak bawa waktu. Ya, maka kami fasilitasi jemaah sekalian, kita permudah untuk sama-sama memberikan kontribusi dengan kemudahan nanti di transfer ke rekening yang kita siapkan. Mohon izin nanti mungkin 5-10 menit saya akan mengajak kepada kita yang mau bergabung dengan program kita sama-sama berlomba dalam kebaikan di maghrib menjelang isya ini, pasal merah motivasi saudara yang lain dengan sedekah secara terbuka. Dan nominalnya mungkin agak sedikit saya tetapkan karena ini untuk mengukur kemampuan kita, berbagai kita, berapa yang sudah terkumpul, kemudian beberapa puluh juta kita kirimkan bertahap berangsur. Jadi nggak harus sampai 100-200 juta, 30-40 juta kita kirimkan insya Allah. Maka malam ini kita ajak supaya terukur kemampuan kita dan lembaga yang akan membantu Palestina, insya Allah. Bismillah, ada hadiah nanti insya Allah Palestina dan Figura Al-Aqsa. Ini hanya kenang-kenangan saja bagi yang bergabung dan berkontribusi, karena menjadi doa kita untuk kemudian nanti bisa sampai ke Palestina insya Allah. Bismillah, yang bersedia bergabung mungkin 2 juta rupiah. Saya ajak, tidak harus sekaligus dicicil. Kalau memang rasanya berat sekali, ini bisa 2 kali, bisa beberapa kali, dan mungkin tidak 1 bulan, bisa 2 bulan atau bahkan 1 tahun. Ya, itu nggak masalah. Yang penting sembuhkan kita dulu malam ini. Catat namanya rekening kita. Silakan, ada yang bersedia. Ini insya Allah menjadi orang yang memotivasi saudaranya yang lain. Saya ada. Silakan yang muda. Nah, kalau mungkin tidak atau siap untuk maju, ya, kalau perusahaan terbatas, nanti kita izin untuk ngasih nomor rekening kita. Nanti saya tampilkan nomor rekeningnya juga. Baik, silakan dicatat ya nomor rekening kita yang berdonasi, dan mungkin kita tolong kepada tim juga bagikan nomor rekeningnya kepada jemaah kita. Tapi yang mau bergabung, mau langsung ambil programnya malam hari ini, kami persilakan mungkin dari 300.000, 500.000, atau 1 juta, atau dengan jumlah yang tidak ditentukan. Silakan. Baik, ada kira-kira? Kalau belum ada, tidak masalah. Kita ucapkan terima kasih kepada kita semua telah hadir di sini, sama-sama mau mendengarkan bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Yang terpenting apa yang akan kita lakukan ketika sudah mengetahui dan melihat kondisi mereka yang ada di sana. Silakan dibagikan Mas Galang dan kawan-kawan ini dari mungkin kita menunggu waktu sholat isya masuk. Azan kita di jam 6.41.
kalau saya jadi aplikasi itu 41 berarti 41 sebenarnya. Baik, sedikit lagi mohon izin waktunya. Ini juga salah satu ikhtiar kita yang sekalian di pengungsian yang ada di kota Gaza, di sudut kota Gaza juga kita coba upayakan untuk membantu menyiapkan dapur umum yang ada di sana. Jadi memang untuk masak itu harus sulit. Maka kami persiapkan dapur umum untuk makanan siap saji buat anak-anak dan keluarga yang ada di Gaza di pengungsian yang disiapkan oleh mitra-mitra yang ada di sana. Jadi makanan siap saji satu paketnya itu luar biasa. Jadi kalau hanya di sini itu 30.000 1 kilo, di Gaza itu mereka harus menjual dengan angka 500.000 rupiah. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 500.000 1 kilo. Dan air bersih itu lebih kurang 5-10 juta untuk 1-2 tahun. Angka yang luar biasa. Karena memang bahkan air bersih itu sengaja diputus oleh orang-orang Yahudi untuk membatasi perjuangan kehidupan kita sendiri. Akhirnya pada Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita bergerak untuk senantiasa memperjuangkan apa yang kita miliki buat saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin tidak dalam perjuangan ini lewat yang lain. Yang penting kita berbuat. Mudah-mudahan dengan perbuatan atau apa yang kita lakukan buat mereka yang ada di sana, ini akan mempermudah kita tentunya menjadi jawaban juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan ketika melihat saudara di Gaza di pantai yang bisa. Terima kasih atas waktunya. Maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis kita tentunya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.